Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Hari Liong kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu Prapaskah ketiga, 7 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 25. Biasanya kalau kita membaca Injil, kita bisa melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus dengan segala kasih-Nya, dengan segala perhatiannya, membantu menolong, dengan segala kelembutannya ada bersama dengan orang-orang yang kesulitan, kesusahan, menderita, yang sakit. Tapi dari dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan sesuatu yang bisa saja mengejutkan kita. Karena di sini Tuhan Yesus mengusir para pedagang itu dari bait suci. Dikisahkan demikian, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Ya, di sini Tuhan Yesus kecewa, memperlihatkan kekecewaannya dan juga marahnya kepada pedagang-pedagang. Apa maksud, apa artinya ketika Tuhan Yesus marah-marah di sini? Apa sebabnya sehingga Tuhan Yesus marah-marah? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pernah mengatakan dalam renungan saya mengenai di mana Tuhan Yesus membersihkan bait suci ini. Karena di dalam bait suci itu para pedagang benar-benar melakukan kecurangan, melakukan penindasan, katakanlah melakukan perampokan kepada orang-orang yang datang mau berdoa. Misalkan saja, katakanlah kolektor, ya, memberi persembahan uang. Kalau ada orang dari negara asing itu harus menukar uang, tidak bisa di tempat luar dan harus menukar di sini, di halaman bait suci itu, ya. Kalau mereka itu mau membawa persembahan seperti burung merpati, kambing, domba, atau lembu, mereka nggak bisa membawa dari luar bait suci. Ya, dari rumah sajalah, siapa tahu karena di rumah piara burung merpati atau ada domba, ada lembu, lalu dibawa dari rumah untuk dipersembahkan di bait suci, dibawa ke sana, nggak boleh. Mereka harus memakai uang yang ada di bait suci itu. Mereka itu harus menukar uang di situ. Mereka harus membeli burung merpati, kambing atau domba atau lembu di halaman bait suci itu. Nggak boleh mereka bawa dari luar atau beli dari luar. Yang terjadi apa? Manipulasi. Di luar burung merpati harganya 10.000, katakanlah 10.000. Karena orang itu butuh dan harus dibeli di bait suci, maka harganya bisa 25.000 atau 30.000. Itu baru burung merpati. Belum mengenai kambing, domba atau lembu. Begitu juga dengan uang-uang atau money changer, penukar uang itu. Di situ mereka meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk menindas orang lain yang mau berdoa, dengan tujuan mau berdoa. Disinilah Tuhan Yesus marahnya. Bukan karena semata-mata mereka berjualan, tidak. Tapi disitulah ada manipulasi. Maka dari itu Tuhan Yesus marah dan membersihkan bait suci itu dari hal-hal yang menindas orang yang mau berdoa di situ. Dibersihkan oleh Tuhan Yesus dengan caranya Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari sini apa yang bisa kita renungkan? Kadangkala kita ini menganggap diri kita ini suci. Ya, kalau kita benar-benar suci, kalau kita benar-benar kudus,
Kalau kita ini benar-benar selalu melakukan kebenaran, selalu melakukan kebaikan, itu silakan saja dan itu sangat boleh. Tapi kadangkala manusia itu bagaimana ya? Memperlihatkan diri bahwa dirinya itu bait suci, dirinya itu orang baik, dirinya itu orang benar, tetapi ternyata, nah ini dia, penuh dengan kebusukan di dalam hatinya, penuh dengan rencana-rencana jelek, rencana-rencana jahat, bahkan penuh dengan kata-kata umpatan yang begitu jelek yang keluar dari mulutnya, memaki-maki, mengata-ngatai orang, melecehkan orang, menyudutkan orang lewat kata-katanya itu, membuat orang lain supaya membenci seseorang, membenci si A. Itu kadang-kala terjadi. Tindakannya mengatakan dirinya itu bagus, dirinya itu suci, dirinya itu kudus, tapi tindakannya itu nggak selaras. Ya, mabuk-mabukan, narkoba, judi, apalagi ya, korupsi, menyelewengkan uang, tidak setia dalam hidup ini. Nah itulah dia. Itu persis gambaran bait suci itu, saya pikir seperti itu. Kita mau memperlihatkan diri kita ini seperti orang yang baik, orang yang benar, orang yang suci, orang yang kudus, tetapi itu sarang penyamun itu hati kita, diri kita ini sarang penyamun. Lalu kalau dengan demikian apa yang mesti kita lakukan? Ya seperti hanya Tuhan Yesus membersihkan bait suci itu dengan caranya sendiri, dengan caranya Tuhan Yesus. Saya pikir mari kita juga terbuka di depan Tuhan Yesus. Kita mau mengatakan, Tuhan Yesus, saya ada kelemahan dalam diri saya, dalam hati saya itu. Mungkin saya suka sombong, mungkin saya suka menjelek-jelekan orang lain, saya suka menceritakan orang lain, saya suka ngaduin orang lain, saya suka bersikap jahat, berkata jahat kepada orang lain, saya suka menipu orang lain. Macam-macam lah, macam-macam yang ada di dalam diri kita ini, yang jelek-jelek, yang tidak bagus, yang jahat itu. Pada saat ini, ketika kita sadar akan apa yang ada di dalam diri kita yang jelek itu, di dalam hati kita yang tidak baik itu, biarkan. Kalau kita tidak mampu membersihkannya, buka hati kita, buka diri kita, perkenankan Tuhan untuk datang membersihkan hati kita. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan membersihkan saya, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Itu ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Sebut di hadapan Tuhan Yesus, dosa saya, kesalahan saya ini yang kerap kali saya lakukan ini. Kejelekan yang begitu nyaman ada di dalam hati saya, dalam diri saya, yang kerap kali keluar lewat perkataan, lewat tindakan saya adalah ini. Mohon kepada Tuhan supaya kita dibersihkan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, biarlah kita buka hati kita, diri kita, supaya Tuhan Yesus membersihkan Anda, membersihkan kita dari kotoran dosa kejahatan itu yang bertimbun-timbun di dalam hati kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.